Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala Ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji sedikit berkaitan dengan hikmah zakat fitrah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Berbicara masalah zakat fitrah adalah berbicara masalah sebuah pembebanan kepada setiap pribadi muslim. Sehingga dia berbeda dengan pembebanan pada zakat harta yang disebut dengan zakat mal. Kalaulah zakat mal dibebankan kepada harta kekayaan seseorang yang telah memiliki syarat-syarat seperti nisab dan haul, maka zakat fitrah itu adalah pembebanan kepada setiap individu, baik dia individu orang-orang merdeka, orang-orang budak, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang-orang fakir dan juga orang-orang kaya. Para pemirsa yang berbahagia, melihat masalah zakat fitrah ini dapat kita rujuk kepada landasan hukumnya yang bersumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha minal muslimin. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan satu sa', ukurannya satu sa' kepada setiap kaum muslimin, yang laki-laki, yang perempuan, yang merdeka maupun yang budak. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembebanan zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib bagi golongan yang telah disebutkan oleh Nabi tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kepada golongan lain, yaitu fakirin atau ghaniyin, orang-orang fakir dan juga orang-orang kaya juga dikenakan beban atas zakat fitrah ini. Kemudian hikmah disyariatkan zakat fitrah itu dapat dibagi kepada dua. Yang pertama adalah hikmah bagi masyarakat sendiri, khususnya bagi penerima zakat fitrah atau mustahik zakat. Maka sesuai dengan sifatnya bahwa zakat itu dibagi kepada mereka, bahwa zakat fitrah itu disalurkan untuk membantu mereka, terutama para fakir miskin, untuk menghadapi hari raya Idul Fitri dalam keadaan senang dan bergembira sama dengan orang-orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Aghnuhum fi hadzal yaum," cukupkan kebutuhan mereka pada hari itu, artinya pada hari Idul Fitri, atau juga bisa diterjemahkan, kayakan mereka pada hari itu. Dengan demikian, hikmah yang sangat utama sekali, yaitu untuk membantu memberi makan kepada mereka pada hari Idul Fitri, sehingga syariat Islam diturunkan ini untuk meringankan beban mereka. Sehingga Nabi mengatakan dalam mafhum hadisnya yang lain, agar tidak ada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tawaf pada hari Idul Fitri. Tawaf artinya mereka keliling-keliling untuk mengemis, mencari makanan pada hari raya Idul Fitri, sementara sebahagian yang lain adalah dalam keadaan bergembira merayakan hari raya Idul Fitri. Dan hikmah yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bagi para muzaki sendiri. Hikmah bagi para muzaki atau orang-orang yang membayar zakat fitrah ini bisa dilihat juga dari hadis yang telah kita sampaikan tadi, bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imin wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Jadi hikmah bagi para muzaki adalah untuk menyucikan para muzaki. Dalam hal ini disebut oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang berpuasa.
para ulama memberi tamsilan bahwa orang-orang yang berpuasa itu apabila melakukan berbagai macam kekhilafan atau kekurangan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya, maka zakat fitrah itu dapat menutupi kekurangan itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa fungsi zakat fitrah itu adalah seperti salat rawatib terhadap salat wajib. Atau ada ulama lain yang mengatakan Waqi' bin Jarrah, zakat fitrah itu ditamsilkan seperti sujud sahwi. Sujud sahwi apabila orang mengalami kealpaan atau kelupaan di dalam salat. Jadi sujud sahwi yang kita lakukan itu dapat menyempurnakan salat yang tersilap ataupun yang tertinggal. Itu diantara hikmah daripada zakat fitrah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kepada siapa zakat fitrah itu disalurkan, dapat kita lihat juga dari hadis yang sama bahwa ketika disebutkan wa tu'matan lil masakin, Imam Maliki mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya boleh disalurkan kepada dua golongan saja, yaitu kepada golongan fakir dan golongan miskin. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qayyim dan juga didukung oleh Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Tayyib, serta sebahagian daripada pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Namun, para pemirsa yang berbahagia, Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada para asnaf yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Di situ ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada gharimin, ada ibnu sabil, dan ada juga fisabilillah, riqab yang tidak ada. Jadi karena itu menurut Imam Syafi'i, memberikan zakat fitrah itu sama dengan menyalurkan zakat mal, yaitu kepada golongan yang ada dalam surah Taubah ayat 60. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada asnaf yang ada, tetapi harus diutamakan kepada fakir miskin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.